Qala ta'ala, di sini lihat yang langsung ke sini aja nih. Li'annaha akadu wa ablaghu fil itsmi min ghairiha. Karena berbuat zalim di bulan apa? Haram itu lebih kuat dan lebih besar dosanya dibanding di hari-hari yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahul ladzi manna 'alal mu'minin idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa la nidda lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah pengajian di Masjid Baitur Rahman. Baitur Rahman. Mana yang saya dirahmati Allah. Ini suaranya ini sama itu bagus mana ya? Pada baik? Ini udah bagus. Ini udah bagus ini. Oh, ya udah. Ya udah. Baik. Alhamdulillah hari ini di siang hari dikala orang pada istirahat tidur waktu qailulah, tapi di mana ya saya ini malah ngaji ya. Jadi mudah-mudahan orang kalau sudah datang ke masjid itu betul-betul berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah ya. Tadi saya di biasa cerita kayak gini. Kadang itu wong kon ngaji angel. Halo? Sekali gelem ngaji ngantukan. Ki ciri-ciri wong ngaji ngantukan biasanya nembe mulai wis golek tembok. Mulai lendean. Ustaz ini kene tapi madepe ngana. Nun sewu ini sing lendean. Saya ingatkan yang bersandar ke tembok itu tidak boleh, karena itu syirik. Ya, dilarang bersandar ke tembok, bersandar hanya kepada Allah ya. Kayak ibu-ibu sing ora selendian jane ya kepengin oleh lendian tapi ora uman ya. Ora uman gone. Baik. Sing keloro ya wis ngantuk kan, sekalipun kadang orang ngantuk nek ngaji ora mudengan. Nanti orang mudengan kok sekalipun mudeng kelalenan. Halo? Ya kuwi masalah. Maka sikit diwali kabeh kudu sregep ngaji, nek ngaji aja ngantuk ya. Ya, terus sing mudeng sing aja kelalen. Kuncinya apa? Kuncinya jangan maksiat. Karena yang membuat kita suka lupa dengan agama dan kebenaran, kebaikan itu adalah banyaknya maksiat. Imam Syafi'i itu punya guru yang kedua di Mesir namanya Imam Waqi'. Sudah berkali-kali saya sampaikan ketika pengajian cabang itu. Imam Syafi'i itu kan luar biasa, 7 tahun hafal 30 juz. Ya. Kitab gurunya Al-Muwatta, saya punya di rumah, matanya saja tebalnya segini. Itu hadis dengan sistematika fikih. Itu beliau konon dalam beberapa riwayat dihafal hanya dalam waktu 9 malam. Dicerdasnya luar biasa. Beliau muda sudah jadi istilahnya sudah jadi mufti di Mekah. Kemudian beliau pindah ke Baghdad. Dari Baghdad muncul Qaul Qadim. Kemudian beliau pindah ke Mesir. Dari situlah muncul Qaul Jadid. Dan ketika di Mesir, salah satu kebiasaan Imam Syafi'i itu apa? Mendatangi majelis-majelis taklim yang lain madhab. Jadi beliau mendatangi halaqahnya Malikiyah, halaqahnya Hanafiyah itu. Dan beliau karena rasa keinginan tahunya tinggi, kalau yang mulang ngaji di situ itu berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i, sama Imam Syafi'i di debat. Gitu. Kemudian setelah itu Imam Syafi'i mulai merasa berkurang daya hafalnya.
Dan kemudian beliau mengadu pada gurunya namanya siapa? Imam Waqi', dan kemudian diabadikan menjadi sebuah syair ada di Diwanus Syafi'i. Saya detailnya syairnya agak lupa kalimatnya, tapi kurang lebih kayak gini lah. Tapi enggak persis amat ya. Syakautu ila Waqi' su'u hifdhi fa arsadani ila tarkil ma'asi li'anna ilmallahi nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Nah, kurang lebih begitu. Paham, Bok? Halo? Kiana ahli nahwu syoroh loh, Kiai Hanif nggih. Wah. Waktu divisitasi aja yang visitasi malah ditakoni kayak beliau. Apa? Syakautu ila Waqi' su'u hifdhi. Aku mengadu pada guruku Imam Waqi' buruknya hafalanku. Jadi sekelas Imam Syafi'i saja merasa sering lupa. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka beliau memberi petunjuk padaku agar aku meninggalkan maksiat. Li'anna ilmullahi nurun. Li'anna ilmallahi nurun. Karena ilmu Allah itu cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Dan cahaya Allah tidak akan mungkin diberikan pada orang yang bermaksiat. Gitu. Ini pada meneng ya. Jadi anggar jenengan wis ngaji kok kelalenan berarti akeh wis kuwe. Dan maksiat itu banyak macamnya. Ya. Maksiat itu kan dari kata aso. Aso itu artinya durhaka. Maksiyah berarti memang menentang perintah Allah. Termasuk mengabaikan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga maksiat. Maksiatnya Imam Syafi'i apa? Ngajak debat di depan umum. Itu dianggap maksiat oleh Imam Waqi'. Halo? Maksiatnya wong ngaji kuwi apa? Turu. Halo? Ustadz ngomong dewek turu malah. Ya ora gitu. Ya, tapi maksiat kecil lah itu. Ya mudah-mudahan jangan tidur gitu. Nanti saya kenapa saya pakai LCD biar jenengan ana sing dideleng. Soalnya delengnya mbak mesti turu sih jenengan. Ya, jadi biar lihat itu dalil-dalil nanti akan saya sampaikan sesuai dengan tema kita hari ini tentang apa? Tentang Zulhijjah mendekatkanku padanya. Karena hari ini tanggal 19 Zulqa'dah. Ya, artinya hanya hitungan hari kita akan masuk Zulhijjah. Kenapa penting? Begini, sebelum nanti akan saya sampaikan. Waktu di dalam Islam itu berkaitan dengan ibadah. Kenapa jadi penting? Karena waktu berkaitan dengan ibadah. Gitu. Waktu-waktu itu kalau diibaratkan kayak minyak bumi kayak gue ya. Gue ana sing pertamax, ana sing pertalite, ana sing premium. Sing pertamax itu bulan Ramadan. Itu apa? Pertamax. Sing pertalite itu Ashhurul Hurum, bulan-bulan mulia. Itu apa saja? Bulan mulia ada 4, apa saja? Muharram, terus Zulhijjah, baru Muharram langsung Zulhijjah. Berarti bulan ke-1 langsung bulan ke-12. Rampung nggih. Siji maring rolas. Halo? Menang baik nggih. Muharram langsung Zulhijjah, terus apa maning? Menang baik nggih. Rajab, siji maning Zulqa'dah. Hah? Apakah? Syawal. Sejak kapan Syawal jadi bulan mulia? Oh, Zulqa'dah. Ngolin jawab karo ngamuk. Aja ke subuh, ya Allah. Kowe kok ngerti dengan kayak kowe terus bojone setruk kowe. Digentaki bae sih gitu. Baik. Nah, makanya waktu sangat penting. Dan itu nanti kita akan pelajari bagaimana bulan Zulhijjah adalah salah satu bentuk bulan kita bertakarub kepada Allah Ta'ala. Di dalam bulan Zulhijjah itu ada 10 hari yang paling utama untuk beribadah. Ya, nanti akan saya sampaikan. Mudah-mudahan cukup sampai jam 3 ya. Mudah-mudahan cukup. Kira ngaji temenan tapi tak deleng orang nasi nyatet ya. Ki berarti ngaji kuping ya. Hah? Kita sudah orang pada nyatet kayak wis langsung mlebu utek ya. Apa kepriwe nge mbok kaya nang biasa kayak mau krungu blues Bali. Wis sing marekna ngaji bola-bali orang pinter-pinter itu ya. Baik. Kita awali dengan surat ini dulu. Ini yang menjadi ayat Al Imran
Surat Al-Imran ayat 164 ini menjadi dalil tentang irsyadat di dalam Islam. Irsyadat itu petunjuk-petunjuk. Pahami baik-baik bahwa agama itu isinya kan 3, awamir, nawahi, irsyadat. Ada perintah, ada larangan, ada petunjuk. Ya, jadi bukan sekedar perintah, bukan sekedar larangan, tapi ada apa? Irsyadat. Karena Nabi ditugaskan 3 nih. Lihat di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah menganugerahkan kepada orang-orang yang beriman tak kala mengutus pada mereka seorang utusan dari diri mereka sendiri. Tugasnya apa? 3. Yatslu 'alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayatnya. Kedua, wa yuzakkihim, saya warnain merah. Yuzakkihim, mensucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajari mereka Al-Qur'an dan Al-Hikmah. Tentu semuanya ada tujuannya. Saya ambil dari tafsir Ibnu Katsir misalkan. Ini satu tafsir yang disebut mensucikan apa? Wa yuzakkihim ay ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Litasqwa nufusuhum wa tadhhura minad danas wal khabasil ladzi kanu mutalabbisina fi hali syirkihim wa jahiliyatihim. Yaitu apa? Ini sudah saya terjemah nih. Yaitu yang dimaksud membersihkan mereka adalah memerintahkan yang ma'ruf, melarang yang mungkar agar supaya jiwa-jiwa mereka menjadi tazkiyah, bersih dan suci dari kotoran dan khabath, ya penyakit atau ini ya segala kotoran-kotoran yang ada yang dulu bercampur ketika mereka masih dalam keadaan apa? Syirik. Artinya dari penjelasan ini Rasulullah membuat sebuah konsep ajaran yang berfungsi diantaranya mensucikan manusia. Ya. Yang disucikan apa? Keyakinannya, sikap dan perilakunya, ya, serta jasmaninya. Ya. Disucikan keyakinannya dengan akidah. Nah, jadi ada ajaran akidah untuk mensucikan keyakinan. Karena kan ajaran asal dari Rasul Nuh alaihissalam adalah tauhid. Makanya orang-orang dulu disebut muwahhidun. Ya. Kemudian mulai nyeleweng pada masa setelah Nabi Nuh. Coba dibuka di surat Nuh ayat 24 itu. Ya, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddaw wa la suwa'a wa yaghus wa ya'uqa wa nasra. Mereka berkata, jangan sekali-kali kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kami. Jangan meninggalkan wad, suwa, yaghus, ya'uq dan nasr. Pertanyaannya, wad, suwa, yaghus, ya'uq, nasr dulu siapa? Ini bukan berhala, ini dulu orang soleh yang hidup pada masa Nabi Adam, Idris. Mereka meninggal dunia. Tapi setan membisikkan pada orang-orang, nek bahasa wana isane, kae sing wis pada ninggal kan wong sing soleh-soleh, pedhek karo sing gawe urip. Siki jajal anggar ndonga disebut jenenge. Lama-lama ora puas. Dibayang-bayangna, lama-lama digawe patunge. Lama-lama disembah. Sehingga jadi kotor. Maka kemudian pada masa Abul Anbiya yaitu Ibrahim alaihis salam itu direformasi, Pak. Dan reformasinya tegas. Itu ya. Walaupun pada masa nabi-nabi sebelum Nabi Ibrahim sudah dilakukan dakwah-dakwah yang sama. Tetapi kan mereka bukan rasul, kebanyakan nabi yang terbatas kaumnya. Kan salah satu beda nabi dengan rasul begitu ya. Halo? Ternyata logikanya kemakan. Wes iki Ibrahim, wong kae kan patung, ya ora bakal tayang. Lho sing ngerti kae kuwi disembah iki kan. Paham ora? Itu logika. Itu. Jadi karena menyadarkan orang-orang jahiliyah pada saat itu ya harus dibuka pikirannya dulu. Ya, dengan cara begitu. Setelah itu kaumnya Nabi Ibrahim disebut siapa? Kan dulu muwahhidun, kaumnya Nabi Nuh. Kaumnya Nabi Ibrahim disebut siapa? Yang bisa jawab boleh pulang. Nah, coba. Masa orang ngerti sih? Wis ngaji bola Bali kok. Halo? Kaumnya Nabi Ibrahim disebut sama?
Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanif. Maka kaumnya pada saat itu disebut Hanafiyun. Kaumnya Nabi Ibrahim disebut apa? Kenapa? Apa arti Hanafiyun? Hanafiyun apa? Ayo. Aja ndelengna Kiai Hanif ndelengna ngene. Hanafiyun apa? Hanif apa Hanif? Dengan kebanyakan maca kamus. Sejak kapan Hanif diartikan lurus? Mesti maca Quran terjemahan. Departemen Agama. Ya itu enggak salah, kan? Tapi itu sudah takwil. Tapi arti dasar Hanif bukan lurus, apa? Menang baik ya. Ayo. Tamir masjid mana? Tamir masjid? Ketua tamirnya mana? Oh, ketua tamirnya. Sing yang jawab benar dapat 100.000 dari ketua takmir. Apa Hanif? Astagfirullah. Bukan. Yang lain? Bacin? Orang ngerti? Astagfirullah. Hanif itu artinya condong, miring, melenceng. Itu Hanif. Condong, miring, melenceng. Kenapa kaumnya Nabi Ibrahim disebut Hanifiyun? Karena melenceng dari sing umum. Jadi kaumnya Nabi Ibrahim disebut kaum nyeleneh. Hanafiyun itu artinya nyeleneh. Tapi nyeleneh menceng kang dalan belok berarti apa? Lah kuwe. Melenceng dari dalan belok. Karena kebanyakan umat pada zaman Nabi Ibrahim nyembah berhala. Ini kelompok kecil ora. Padahal dia sing bener. Tapi sing bener dari kebanyakan sing ora bener, sing darani ora bener sing ndi? Sing bener. Paham betul? Melenceng kang dalan sing belok berarti lurus. Itu terjemahan Kemenak, lurus. Soalnya ngetek terangna kaya nyong kesuwen, muter dalannya. Tapi itu arti dasar Hanafiyun. Nek bahasa wanayasane kaumnya Nabi Ibrahim disebut kaum yang melenceng, sing nyelen. Nek bahasane haji kaya sing tarwiyah tanazul. Paham? Nyeleneh. Tapi nyeleneh dari yang tidak bener. Kebanyakan nyembah berhala ki malah ora. Menurut pandangan orang umum sing bener sing ndi? Sing berhala. Berarti sing nyembah Allah dianggap iya. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau wahai Muhammad taat menuruti kemauan kebanyakan orang di muka bumi, pasti menyesat kamu dari jalan Allah. Jadi sing akeh, sing banyak belum tentu. Jadi Islam itu yang dipegang kebenaran Quran dan Sunnah. Sekalipun yang ikut sedikit, kebanyakan orang, tapi itu yang benar, maka siap-siap diarani nyeleneh. Tapi menceng kan dalan belok ora apa-apa. Paham? Karena mereka lurus kang dalan belok. Itu ora genah gitu. Baik, begitu nggih? Paham? Kemudian mensucikan apa? Jiwa melalui ibadah. Jadi ibadah itu nanti tujuannya adalah mensucikan jiwa. Itu. Tapi niatnya mencari ridho Allah. Itu harus dipahami. Nah, Ibnu Katsir melanjutkan wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, yakni Al-Qur'an was sunnah. Mengajari mereka Al-Qur'an dan hikmah maksudnya apa? Quran dan as-sunnah. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Tadi yang jenengan sudah sebutkan. Sekarang kita di tanggal berapa? 19 Zulqa'dah. Dan Zulqa'dah itu termasuk bulan apa tadi? Sing mau ngorong-ngorong Zulqa'dah, siapa yang mau? Itu udah masuk bulan haram. Dan ada apa dengan bulan haram? Lihat itu ayatnya. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al
muttaqin. Perhatikan yang warna merah. Sesungguhnya hitungan bulan-bulan di sisi Allah ada berapa? 12 bulan. Jenengan nek sikin jawabnya, wis ngerti pancen rolas. Nggak bisa, ini ayat turun kapan? Zaman Nabi. Zaman Nabi itu masih sebagian ada yang masih menghitung dulunya sejarahnya 1 tahun bukan 12 bulan, tapi 10 bulan. Yang sering saya sampaikan itu. Yang sekarang menjadi kalender Indonesia. Indonesia dijajah Belanda. Pemerintahannya menggunakan pemerintah Belanda, hari kerjanya Belanda. Halo? Makanya bulan-bulannya bulan-bulan dari Belanda dulu dijajah Romawi. Dan kebanyakan mereka agamanya Kristen. Sehingga kalendernya menggunakan kalender Gregorian. Halo? Kalender apa? Gregorian yang ditetapkan oleh Paus Gregorius. Ya, maka disebut kalender apa? Ya, sebelumnya adalah kalender Julian. Kalender Julian itu yang ditetapkan oleh Julius Caesar, yang ditambahkan 2 bulan. Dulu mereka itu hanya Mares, Martius, Aprilius, Quintilius, Sextilius, terus 6 itu apa? Sextilius, Septembrius, Octorius, Noverius, Decemberius. Septe itu 7, bukan 9. Halo? Des itu kan desimal 10. Bulan ke-10 bukan bulan ke-12. Kemudian mereka sadar ada kekeliruan di situ. Sehingga kemudian merubah menjadi 12 bulan ditambah 2 kaisar yang berjasa, Julius dan Agustinus. Diselesepna nang kono. Quintilis, Sextilis, Angel, sehingga disebut Juni, Juli. Tadinya Maius. Jadi bulan pertama Martius, dewa perang. Kemudian dirubah nanti menjadi ada Inarius dan Februarius. Jadilah Januari, Februari, Maret dan sebagainya 12. Tapi ada yang aneh, September yang harusnya bulan ke-7 naik ke bulan 9. Des yang katanya 10 naik ke bulan 12. Tapi keanehan itu kita nggak begitu paham. Karena apa? Wongkur melu-melu tok sih. Halo? Itu. Tapi orang paham sejarahnya. Itu yang bawa menjadi kalender di Indonesia ya orang Belanda itu. Ya, kemudian akhirnya jadi dina Minggu Prei. Minggu itu dari kata Domingos, hari penyembahan Tuhan matahari, dewa matahari. Makanya bahasa Inggrisnya Sunday. Sunday warnanya abang karena dewa matahari itu merah. Dulu zaman Romawi naik tanggal abang berarti nyembah dewa. Kemudian Kristen masuk, terjadi sinkretisme, kemudian menjadi agama di situ, dijadikan sebagai waktu untuk nyembah Tuhan. Nah Indonesia melu-melu tanggal nek prei tanggalnya abang, padahal nyembah dewa beora. Halo? Nek karpet abang sih beda. Itu ya. Cuma kan pada orang ngerti, wong Indonesia melu-melu Minggu. Itu kan dewa matahari sebenarnya, Domingos. Wong kita wong Islam ya Ahad. Ya kan? Tapi Minggu, nek Senin, Selasa, Rabu sampai Jumat sih mending. Kagawa Islam lah. Tapi kalender Islam sudah hilang. Karena Islam itu berkaitan waktu dalam Islam berkaitan dengan ibadah, ketika melupakan kalender Hijriah juga melupakan waktu ibadah. Halo? Ya ora? Lah buktine jenengan siki nyontakan menjenengan. Ini udah 19 hari bulan Zulqa'dah kan? Ya kan? Sadar enggak? Setiap amalan baik yang dilakukan di bulan haram itu pahalanya berlipat. Dan segala dosa yang dilakukan di bulan haram itu dosanya juga berlipat. Pada ngerti ora? Halo? Sekarang saya mau nanya. Tanya, saya bukan bermaksud apa-apa. Ini masjid rumah siapa? Masjid rumah siapa? Jenengan nek mlebu rumah umum, Assalamualaikum ora? Ketok-ketok ora? Nek mlebu masjid kepriwe? Menghormati masjid gimana? Itu doanya. Begitu masuk masjid melakukan apa? Pertama kali yang dilakukan seorang hamba masuk ke masjid sebagai bentuk penghormatan adalah sholat. Berapa di antara jenengan yang masuk ke sini tadi sholat tahiyatul masjid? Menang kabeh. Malah pada ndelok kowe be ora. Tak mirip be ora mikir. Halo? Padahal jenengan sholat tahiyatul masjid itu pahalanya besar sekali karena ini bulan haram. Ibu, sudah 19 hari ini masuk bulan Zulqa'dah. Siapa di antara jenengan yang 19 hari ini orang omaih bojone, cung? Si orang gentak.
Sing ngacung randa ya karuan ora duwe bojo. Wong ora duwe bojo menu ngacung. Ya jenengan ngomehi sapa? Halo, Pak. Nah, itu masalah. Jadi karena kita melupakan. Lihat itu. Ada berapa? 4 bulan. 4 bulannya apa saja? Ini hadisnya. Hadis riwayat Imam Bukhari kitab Tafsir Quran nomor 4294. Ala inna zaman qad istadaru kaidai yauma khalaqas samawati wal ard asana 12 syahran ya minha arba'atun hurum. Thalathun mutawaliyatun Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajabul Mudhar alladzi baina Jumadi wa Sya'ban. Ya. Sesungguhnya zaman berputar sebagaimana Allah telah menetapkan waktu itu. Setahun ada 12 bulan, dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Ya. Apa saja 3 bulan berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Berarti bulan ke-11, 12, 1. Dan satu lagi bulan Rajab yang terletak di antara 2 Jumadi kan. Jumadi awal, Jumadi tsani baru Rajab. Dan itu terpisah. Dan ini menjadi bulan khusus dulu oleh Bani Mudhor. Ya, makanya ada istilah Rajab Mudhor. Jadi ini 4 bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Masalahnya ada apa dengan 4 bulan haram? Lihat ayat tadi belum selesai. Ini ayatnya. Dzalikad dinul qayyim fala tadrimu fi anfusakum. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kalian menganiaya diri kalian di bulan 4 itu. Halo? Halo? Pertanyaannya, berbuat dolim itu kapan saja dilarang nggak? Dilarang kan? Kenapa ada larangan khusus di dalam Quran tidak boleh berbuat dolim di bulan mulia? Menunjukkan apa? Ya, dosanya lebih besar dan pahalanya lebih besar. Memahami itu dari mana? Beberapa tafsir saya kutip. Pertama tafsir At-Tabari. Perhatikan yang warna kuning. Arab kuning, Arab putih, orang kita yang maca ya. Halo? Wong ki anu gundul, dinta ini orang gondrong-gondrong. Mulanya pada belajar bahasa Arab, itu ada Kiai Hanif. Mumpung isi urip. Ya maksudnya kan mumpung masih hidup kenapa ora sinau ya? Itu beliau menguasai Imriti, menguasai Jurmiyah, Nahwul Wadih. Halo? Nyenengan kan drakor karo TikTok lah pinter. Ngaji nahwu ben ngerti ge, monine apa. Kok wis belajar nahwu shorof ki keton gondrong. Nek gundul keke dinteni ora bakal gondrong. Ya. Wa amma qaluhu adapun firman Allah fala tadlimu fina anfusakum, janganlah kalian menganiaya diri kalian di bulan-bulan itu, fa inna ma'nahu maka sesungguhnya maknanya fala ta'sullaha fiha, jangan kalian bermaksiat kepada Allah di bulan itu, wala tuhillu fina ma haramallahu alaikum, jangan kalian menghalalkan di bulan-bulan itu apa yang Allah haramkan padamu. Perhatikan yang warna kuning. Tumpah. Pindah. Yes. Fataksibu anfusakum ma laki balalaha bihi min sakhatillah wa qabih. Kalau kalian berbuat zalim, menghalalkan apa yang Allah haramkan di bulan itu, kalian akan mendapatkan untuk diri kalian sendiri apa yang tidak terhingga dari murka dan siksa Allah. Halo? Jadi kalau kita berbuat dosa di bulan apa ini? Haram, itu akan dapatkan apa? Murka dan iqab itu siksa yang laki balalaha. Masya Allah. Laki balalaha. Gue orang ana bandingane. Jadi dosane gue tidak disebutkan seberapa besarnya, tapi surprise. Disurpresi siksa. Priwe jejal. Naudzubillah ya. Makanya hati-hati kayak ibune sing wis kadung omahe bapake engko njaluk maaf. Pak ngapura ya Pak. Ini orang ngerti kayak bulan haram Pak. Ngapura ya. Bapak itu semuanya juga ngapura bu wingi nglomboni ya. Pada baik bulannya ya. Kemudian kama haddatsani Yunus qala akhbarna Ibnu Wahab qala dan seterusnya, ini riwayat-riwayat sebagaimana menceritakan kepadaku Yunus berkata, menceritakan kepada kami Ibnu Wahab berkata Ibnu Zaid di dalam firman-Nya fala tazlimu fina anfusakum apa? Fa inna dzulma yaitu az-zulmu al-amal bi ma'asillah wa tark ta'ah. Udah. Dzulm itu melakukan maksiat dan meninggalkan ketaatan. Ini satu tafsir apa?
At-Tabari. Sekarang kita lihat tafsir Ibnu Katsir, sini sudah saya terjemah hampir sama. Qala ta'ala, di sini lihat yang langsung ke sini aja nih. Li'annaha akadu wa ablaghu fil itsmi min ghairiha. Karena berbuat zalim di bulan apa? Haram itu lebih kuat dan lebih besar dosanya dibanding di hari-hari yang lain. Nah, kemudian tafsir Ibnu Katsir yang lain, karena panjang tafsirnya, di situ mengutip perkataan Ibnu Abbas, fi kullihinna thumma ikhtassa min dzalika arba'atu ashhurin faj'alahunna haraman wa 'azzama hurumatihinna wa ja'ala dzamba fihinna a'zam wal 'amal shalih wal ajru a'zam. Nah, perhatikan yang warna hijau sama yang kuning. Maka Allah menjadikan perbuatan dosa dilakukan di bulan itu lebih besar dan menjadikan amal soleh juga pahalanya lebih besar. Tuh. Kemudian saya masih kutip lagi tafsir Ibnu Katsir yang lain. Lihat ini. Inna dzulma fil asyuril hurum a'zam khati'atan wa wizran min adh-dhulmi fi ma siwaha. Wa in kana dzulmu ala kulli halin 'aziman walakin yu'adhimu min amrihi ma syaa. Sama saja itu. Kemudian tafsir yang lain, dzulmu fihinna a'zam min adh-dhulmi fi ma siwahan wa in kana dzulmu ala kulli halin 'aziman. Amal soleh lebih besar pahalanya, dosa lebih besar dosanya. Sudah jelas Bapak Ibu? Sudah jelas ya? Nah, terus kewajiban kita gimana? Lihat ayat ini. Ayat ini memberitakan kita untuk apa? Sebenar-benar takwa. Apa yang dimaksud sebenar-benar takwa sampai kita diwanti-wanti aja ngasih mati dalam keadaan tidak Islam. Apa tafsirnya? Lihat ini tafsirnya. Ini luar biasa tafsirnya. Nah, ini dulu, satu-satu dulu. Nah, ini saya ambil dari tafsir Ibnu Katsir dengan tafsir As-Sa'di. Yang Ibnu Katsir dulu, lihat. Yang dimaksud bertakwa sebenar-benar takwa apa? Ayyujahidu fi sabilihi haqqa jihadih. Yang dimaksud kita supaya bertakwa dengan sebenar-benar takwa, bersungguh-sungguh menjalankan agama Islam dengan sebenar-benar kesungguhan. Jadi makna haqqotokoti gue sing temenan golek Islam. Bagaimana caranya? Lihat ini. Yaitu apa? Hafidhu 'alal Islam fi hali sihhatikum wa salamatikum litamutu 'alaihi. Fa innal karima qad ajra 'adatuhu bi karamihi. Li'annahu atau annahu man 'asha 'ala syai' mata 'ala syai' wa man mata 'ala syai' ba'atha 'alaihi. Ya, fa'iyadzan billahi min khilafi dzalik. Apa tafsirnya? Ya dimaksud jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan Islam itu apa? Jaga betul keislaman kalian ketika kalian sehat, ketika kalian selamat, supaya kalian mati tetap dalam keadaan Islam. Kenapa? Nek wis mriyang wis angel, betul nggak? Nek wis lagi ora selamat, kondisi takut perang, angel Islam sing bener. Karena kondisinya nggak memungkinkan. Kita kan sekarang nyaman, Bok. Ibaratnya sih arep koprol, arep ngapa, Bok? Wong lagi kemaksiatan aja dilindungi. Halo? Kebaikan juga bebas ini. Ya kan? Sekarang kan masih bebas kita. Ya. Yang penting aja provokatif ya bebas. Itu bebas. Lihat. Kenapa? Karena kemuliaan itu berlalu kebiasaannya bersama kemuliaan. Dan lihat ini kata-kata yang luar biasa bisa buat status ya. Karena orang yang hidup didasarkan sesuatu matinya sesuai kebiasaannya. Jadi kalau kita biasa amal soleh kebaikan, insya Allah matinya amal soleh. Paham? Dan barang siapa yang matinya didasarkan kebiasaan, nanti dibangkitkannya juga seperti itu. Mulane ki wong wadon sing biasa laminen dawir muncis triwis lamis dermimis sangger ngomong ora wis-wis domongi prangas pringis digentak nangis. Ki hati-hati ki engko. Jangan-jangan pas lagi dawir ngerasani wong mati. Lambene menceng iki. Kowe menyate nang akhirat menceng kowe ngrasani wong. Halo? Halo? Ini menang baik kayak langsung. Oke, bapaknya pada baik ya. Ya, hati-hati itu. Maka kalau gitu gimana? Jaga betul Islam kita. Lihat. Imam As-Sa'di menjelaskan gimana caranya bermujahadah di jalan Allah. Lihat ini. Wa ayyastamiru ala dzalik. Gini, hadza amrun minallah li ibadih. Ini perintah dari Allah kepada hamba-hambanya al-mu'minin ayyattaqu haqqa tuqatih. Untuk bertakwa dengan sebenar-benar takwa wa yastamiru ala dzalik
dan supaya terus-menerus demikian. Wa yathbutu alaihi, dan tetap begitu, wa yastaqimu ilal mamat, istiqomah sampai mati. Fa inna man 'asha 'ala syai' mata 'ala syai'. Karena orang yang hidup didasarkan kebiasaan, matinya sesuai kebiasaan gitu. Jadi berarti kudu betul-betul, kalau bahasane kita itu diuri-uri betul kebaikan itu. Apalagi di bulan, nah gitu maksudnya. Itu karena 1 tahun itu hanya Allah berikan 5 bulan. 1 bulan Ramadan, 4 bulan mulia yang pertalite. Selain itu bulan premium, sing wis langka nang pom bensin. Halo? Paham gak? Jadi manfaatkan yang pertamax dan pertalite. Sing premium kan berarti selain bulan itu bulan premium. Biasalah, wis angel goletane, wis saking biasane. Lah siki kita diberi kesempatan wis 19 dina wis pada ngapa. Ya kan? Nah, amalan yang ringan saja tahiyatul masjid aja jenengan sudah abaikan tadi. Hati-hati dengan dosa. Tuh, hati-hati itu. Nah, terus lihat ini. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Nek wis ngerti kayak kowe ya ayo pada berlomba-lomba. Terus kepriwe? Lihat ini. Tafsirnya apa? Yatasabaqu fil mubadarah ilaihi bil a'mali al muwassalah ilaihi. Berlomba-lomba untuk bersegera kepada amalan-amalan yang mengantarkan kepada kebaikan. Gitu kan? Itu menurut tafsir siapa? As-Sa'di. Imam Al-Baghawi mengatakan falyarghab ar-raghibun bil mubadarah ila ta'atillah. Haruslah senang, gembira orang-orang yang senang untuk bersegera kepada taat kepada Allah. Dan itu memang secara kejiwaan, kalau kita berbuat kebaikan hatinya enggak gembira mesti malas. Betul enggak? Dengan hati gembira nanti jadi ringan gitu loh. Ngono sih. Itu. Kalau jenengan itu melakukan apapun dengan hati yang senang, itu enteng rasanya. Puasa tapi hatinya senang bombong, itu orang kerasa ujuk-ujuk buka ya. Tapi yang beban itu rasanya suwe banget gitu. Kayak wong lagi puasa Ramadan kayak wis pertengahan minggu wis pada bebeh-bebeh kayak. Keton kayak. Kerjanya turu bae. Ketemu lagi mancing. Ora oli-oli turu ngono. Mau kira-kira arep maghrib bali. Itu nengene ana wonge sing kaya kowe sing nek puasa turu bae dolane kowe. Terus engko anger sore kae bar asar bukane zikir sore ngaji karena waktu menjelang buka puasa itu waktu terdekat kita dengan Allah. Dia malah ngabuburit mlaku ndelengi maksiat nang ndi-ndi. Jadi killing time. Itu enggak bener. Justru menjelang buka puasa pada ngaji zikir sore. Itu waktu kita dekat dengan Allah bukan dengan maksiat. Malah njot motor karo putune keliling-keliling. Halo? Kakine karo putune keliling-keliling nang mana yasa numpak motor, ngledeki nini-nini nang pinggir jalan. Tapi nek kaki Hanif ta ora? Kita mulang ngaji cuma jenengan pada gelem ngaji apa ora? Lah terus tafsir Tabari apa ini? Falyajidin nasi fihi. Haruslah orang-orang bersungguh-sungguh di bulan itu. Ya kalau di sini fihi di dalam kebaikan itu. Wa ilaihi apa? Falyastabiqu fi talabihi, dan berlomba-lombalah untuk mencarinya. Walitahris alaihi nufusum, supaya sungguh jiwa-jiwa mereka itu nyeketem. Ngerti nyeketem ora? Nyeketem gue apa? Nah, kayak gue dikegem lah. Kayak jenengan nek oli duit, Bu. Kayak gitu. Halo? Kayak jenengan yang ngrogoi katoke bapak arep dikumbai kok nemu duit wis iki. Dilapor nang bapake ora? Dilapor nang bapake ora nek tesoli duit kang sake. Ora. Wong ditakoni be kesu. Bu, mau ngombai celana? Iya, ngapa? Ya ora takon tok. Ana duite ya? Wis entong. Wis sing marekna wong nang wayah yasa gering-gering iki iki. Gentaki bae sih ge. Mulane, halo? Ke sing lemu siji loro be anu lemu stres kayane ge. Baik, berikutnya. Ya Bu, halo Bu. Kono-kono weruh ora ge? Ora? Weruh ana sing nyatet kae, mbok nyatet apa kae? Sekarang kita sudah di tanggal 19. Insyaallah 1 Zulhijjahnya itu tanggal 30 Juni.
insya Allah itu hisabnya Muhammadiyah. Kayaknya mungkin pemerintah tanggal 1 itu karena hilal baru 1 sekian derajat. Pemerintah kan baru kemarin merubah 3 derajat. Itu kan maunya 4, maunya 7, terus ubah 4, terus teluk loro, terus teluk. Nek Muhammadiyah kan biyen kan pokoknya di atas 0 ya wis mlebu kayak gue. Halo? Bodoh-bodohane jam 12 bengi lebih sedetik wis ganti dina urung. Ya wis kowe Muhammadiyah. Tapi anggar pemerintah kudu genah 3 menit. Halo? Ya ora apa-apa kayak gue. Ya? Halo? Iya wis kayak gue. Sekarang apa amalan-amalan sunnah? 1, lihat. Wal fajr walayalin ashr, demi fajar dan malam yang 10. Yang disebut malam 10 yang dijadikan Allah sebagai sumpah di ayat ini apa? Kita lihat tafsir hadis dari Ahmad dan Nasai dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, "Innal ashra asrul adha wal witra yaumu arafah wasyaf'a yaumun nahri." Sesungguhnya yang dimaksud dengan 10 itu adalah 10 hari awal bulan Adha. Berarti 10 awal bulan Zulhijjah. Berarti kapan? 30 Juni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 9 Juli itu dikelowongi diwarnani ijo Bu Pak. Kowe tulisi bulan pertalet. Ora ditulis 10 hari utama. Paham ya? Saking utamanya dijadikan Allah sebagai sumpah. Wal fajr walayalin ashr. Nah, kita lihat dalam tafsir Jamul Bayan Fitawil Quran, ya. Layalin ashr kata Imam At-Tabari, ini tafsir Tabari, adalah malam-malam 10 awal Zulhijjah. Ibnu Katsir mengatakan dan yang disebut dengan walayalin ashr adalah 10 awal bulan Zulhijjah. Ini pendapat yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Mujahid dan lebih dari 1 ulama salaf dan ulama khalaf. Itu dalam Ibnu Katsir. Jadi di sini Allah bersumpah dengan menyebut 10 hari pertama bulan Zulhijjah menunjukkan keutamaan 10 hari tersebut. Karena semua makhluk yang Allah jadikan sebagai sumpah adalah makhluk istimewa yang menjadi bukti kebesaran dan keagungan Allah. Jadi kalau Allah sudah bersumpah walayalin ashr, berarti ada sesuatu di balik itu. Itu ya. Apa itu? Lihat. Apabila telah terbit hilal bulan Zulhijjah, berdoalah kepada Allah ya untuk memohon keagungannya, kemuliaannya. Jadi ini doa yang dibaca setiap kali pergantian bulan Hijriah. Begitu ya. Jadi ini kalau sudah pasti besok berarti malam apa itu? Malam Sabtu ya. Malam Sabtu. 30 Juni malam apa? Malam Jumat. Ya, tapi kan malam Jumat malam 1, berarti malam Kamis betul. Jadi tanggal 29 setelah tenggelam matahari boleh membaca doa ini. Allahu Akbar, Allahumma ihillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wat taufiq lima tuhibbu wa tarda rabbi wa rabbukallah. Kita mohon kepada Allah masuk ke bulan Hijriah yaitu bulan Zulhijjah dalam keadaan apa? Aman dan keimanan, keselamatan dan keislaman dan taufik untuk melakukan yang disukai dan diridhoi oleh Allah. Jadi mudah-mudahan masuk bulan Zulhijjah kita dimudahkan melakukan kebaikan. Apal doanya ya? Halo? Ya udah nanti materinya saya kasih ke takmir. Ya, atau nanti ke Pak Mas Wahyudin. Nanti dari Mas Wahyudin silahkan di share ya. Itu. Jadi udah nanti tak berikan. Berikutnya itu yang pertama ya. Yang apa? Pertama, amalannya. Amalan kedua apa? Perbanyak beribadah pada 10 hari awal bulan Zulhijjah. Maksudnya adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah baik yang fardu maupun yang sunnah, seperti sholat berjamaah di masjid, sholat tahajud, sholat rawatib, sholat duha, puasa, sedekah dan lain-lain. Jadi lebih diugemi, gitu ya, karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan menangi bulan Zulhijjah itu. Bisa jadi sebelum bulan Zulhijjah meninggal dunia begitu, sebagaimana bulan Ramadan kemarin.
Ini hadisnya yang menjadi landasan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Shaum nomor 688, Abu Daud dalam kitab Shaum nomor 2082, Imam Ahmad dalam Musnad Bani Hasyim dalam 2 nomor 1867 dan 2972. Ini yang saya garis bawahi itu hadisnya. Jadi dari Hanad, dari Abu Muawiyah, dari A'mash, dari Muslim, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Perhatikan, ma min ayyamin al-amalus salih finna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashar. Tidak ada hari-hari yang lebih Allah cintai beramal soleh di dalamnya melebihi 10 hari awal bulan Zulhijjah. Ini terjemahnya. Kemudian para sahabat bertanya, walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah, apakah pahalanya tidak bisa disaingi dengan jihad fi sabilillah? Maka Rasulullah menjawab, walal jihad fi sabilillah, pahalanya tidak bisa disaingi oleh jihad fi sabilillah. Illa rajulun, kecuali seorang yang keluar dengan jiwa dan hartanya berperang di jalan Allah, tapi wafat di sana tidak balik lagi, itu nggak bisa dilawan. Paham nggak maksudnya? Jadi pahala tertinggi mati di medan perang membela agama, gitu ya. Tapi modal dewek, ini sih modal dewek, apa? Dengan jiwa dan hartanya itu udah nggak ada lawannya. Nah, di bawah itu adalah beramal di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Ya tentu dengan bulan Ramadan lebih utama Ramadan. Maksudnya ini di luar bulan Ramadan. Jelas Pak? Sudah tahu hadisnya Bu? Rugi kan? Berarti pahalanya itu satu level di bawah jihad fisabilillah. Orang jihad fisabilillah itu berarti modal dewek, waktu, tenaga, pikiran, harta, nyawa untuk berperang di jalan Allah. Berat sekali kan? Mungkin kita ketika suatu saat terjadi seperti itu, naudzubillah ya, belum tentu kita mau, ya ora. Biasanya pada jadi munafik gitu. Sing ana kok belah, yang wis tua kayak gue. Giliran kayak gue ngomong akune tua gitu. Giliran liyane tah gitir, ngerti gitir ora? Gitir gue bandreng ngerti bandreng ora? Ngutu. Apa? Wis pokoke kayak gue lah. Angel temen bahasa kene. Bahasa kene apa? Semragah. Tapi giliran membela agama Allah, anak kowe bae lah. Itu persis kayak Bani Israil gue. Bani Israil kan gue. Apa? Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Itu kan? Kamu pergi sama Tuhanmu sing perang lah. Kami nunggu bae lah. Gue wong Bani Israil kayak gue. Naudzubillah. Jelas ya? Nah, dah. Kemudian lihat hadis ini. Ini hadis luar biasa. Apa keuntungannya beramal sunnah? Lihat ini. Ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hatta uhibbu, sampai aku mencintainya. Jadi salah satu cara mendapatkan cinta Allah adalah kita memperbanyak amalan sunnah. Dan kesempatan yang luar biasa memperbanyak amalan sunnah adalah 10 hari awal bulan Zulhijjah. Karena pahalanya berlimpah. Wis bulan haram tambah hadis khusus tadi. Kan double-double itu keutamaannya. Paham gak? Nah itu. Ternyata apa? Kalau kita sudah dicintai oleh Allah, lihat ini. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Kalau aku sudah mencintainya, akulah yang akan menjadi pendengaran yang dia mendengarnya. Paham maksudnya? Jadi pendengaran kita akan dijaga oleh Allah. Penglihatan kita akan dijaga oleh Allah. Terus apa lagi? Tangan kita dijaga oleh Allah. Terus kaki kita dijaga oleh Allah. Bila berdoa pasti dikabulkan. Bila memohon perlindungan pasti dilindungi. Berarti akan mencapai derajat waliullah. Coba, siapa sih orang kepengen jadi waliullah? Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Kalau kita sudah jadi wali Allah, maka hati kita tidak akan khauf, tidak takut terhadap masa depan dan tidak baperan terhadap apa yang telah terjadi. Itu luar biasa. Jadi siapa sih nggak pengen jadi waliullah? Mata kita dijaga, tangan kita dijaga, kayak gue Bu, Pak, halo. Matu kang omah burung wadon ayu ya dipalingna. Sing ayu pokoknya bojone dewek. Bojone liya luwih ayu.
Tapi kan udah hake. Halo? Tapi dijaga kayak gue loh. Baru bojone wong liya ayu tapi ora pengen. Baru bojone dewek apanane ya? Ya. Bukan pengen, ya kepriwe maning. Wong genakanane kue. Kue jere Kiai Wahyudin. Gitu ya? Halo? Gitu. Cuma matanya bro kayak gue Pak, dijaga. Jadi sing bener kayak gini, misalnya ana wong wadon ayu dhek ora weruh. Sing weruh pada rugi ora weruh wong wadon ayu iki kan. Justru kowe sing rusak, nyong sing untung kowe ya. Kayak kewalik. Kita yang dilindungi sama Allah berarti kayak gue loh. Kakinya dijalankan oleh Allah. Berarti yang ada majlis taklim kowe enteng sih kira. Nek krungu adzan langsung tek set. Halo? Kewalikane. Nek ora biasa dicintai Allah kualik. Krungu adzan kowe malah ngene balik maning turu. Itu naudzubillah. Kuping ki yang harus dilindungi oleh Allah. Krungu ayat Quran kowe adem, bola-balik krungu apal. Halo? Tapi yang ngerti kuping kewalikane krungu Quran bukannya apal, malah ndredeg metu kuku setane metu kabeh. Terus ini selesailah. Menjaga rambut dan kuku tidak dipotong bagi orang yang akan berkorban. Jadi yang dijaga orangnya bukan kuku binatangnya. Jelas? Tapi orangnya yang mau berkorban mulai tanggal 1 dia potong kuku, tidak potong rambut. Jelas? Ini dalilnya. Ya. Nih. Penjelasannya nih. Nih. Jadi memotong kuku tertuju pada mudhahi, pengurban, bukan pada binatang kurban. Karena dalam hadis disebut wa huwa muridut tadhiyah, dan bagi orang yang berniat untuk berkurban, bukan bagi hewannya. Ini yang sering salah kaprah. Ini juga dikuat ini. Tidak melainkan ambillah rambutmu, potonglah kukumu, pendekkanlah kumismu, cabut bulu ketiakmu. Ini mumunya kepada hewan apa pada manusia? Emang hewan ada bulu ketiak? Halo? Dan di sini disebutkan Nabi mencabut larangan bagi pengurban terhadap sahabat yang tidak mampu berkorban. Jadi larangan itu khusus bagi pengurban. Bahkan sunnah baginya untuk cukur rambut, potong rambut, kerapikan kumis, cabut bulu bagi yang tidak berkurban. Jadi sing orang kurban malah sunnah kan potong rambut, cukur rambut. Halo? Mulane kowe ngger wong sing kurban keton kumise slodrok-slodrok, tangane tawa-tawa. Ya, begitu. Tapi ning kene tak kayane kurban kabeh ya. Ana korban perasaan, ana korban. Tuh. Jadi hukumnya ada yang mengatakan haram, ada yang makruh, tapi yang kuat adalah makruh. Artinya kalau suatu saat dipotong ya tidak apa-apa, tapi tidak dapat keutamaan. Jelas? Jadi kalau dengan menjaga kuku dan rambut waktu kurban dapat keutamaan. Tapi seandainya dipotong pun tidak apa-apa. Tapi tidak dapat keutamaan. Itu pendapat yang terpilih. Udah. Cepet apa meninggal. Idul Adha, wis kowe ngopo pembahasannya dewek dawa kowe sana rong slide maning. Paling bargenya dijaluk kabeh kene nempak nggih. Slide nempak sapa? Wahyudin. Sing ngotak nena kabeh Pak Wahyudin sing jelasna. Wis ya, Idul Adha wis lewat. Terus bar kowe apa? Bar Idul Adha apa? Salat. Berarti salat Idul Adha terus salat terus kurban. Ndi kurban. Barge wis. Iki suwe temen nggih. Kurban. Coba lihat hadisnya, penting ini, penting. Ya, bahwa korban itu setiap tahun. Jadi memang ada salah satu qaul Syafi'iyah sunnah seumur hidup sekali. Tapi jangan kemudian seumur hidup sekali, karena hadis lain mengatakan setiap tahun, begitu ya. Dan ini amalan yang paling dicintai pada hari raya Idul Kurban. Lihat ini. Ma amila ibn Adam yauman nahri amalan habu ila Allah taala min iraqatid dam. Tidak ada amalan Bani Adam yang lebih dicintai Allah pada hari kurban kecuali berkurban. Bahkan disebut wal adha yauma yudhin nas. Disebut hari raya Adha karena orang menyembelih kurban. Jadi lucu kalau ada sebuah kampung merayakan ibadah kurban orang nasi kurban.
Lah kowe merayakan apa? Wong disebut kurban karena ana sing kurban, tapi nek kene kan dagingnya berlimpah ya. Ya mok wingi nanti bertonton iki nyong dipameri tok ora sing tekan ngumas ya. Tapi nang omahku juga akeh. Nah, udah cukup lah ya. Terus terakhir takbir muqayyad pada 11, 12, 13 yaitu berzikir di hari tasyrik, ayyamut tasyrik, ayyamul akli wasubi wa dzikrillah. Dah cukup dan tidak bisa tanya jawab ini. Ya, bar salat asar abdi lanjutna urusan lah ya nyong bali kesel ya. Kapan-kapan maning. Jenengan nanti ikuti pengajian depan di YouTube aja atau di Zoom, di Fast TV. Ya, itu saya setiap Ahad pagi jam 5 sampai setengah 8 pengajian lewat YouTube dan Zoom. Setiap Ahad. Jam 5 sampai setengah 8 bahkan kadang sampai jam 8 dengan tanya jawab. Kalau YouTube ketik Fast TV, bukan FASTIVI. Jelas? Halo? Jam 5. Nek orang lewat Zoom, nanti saya selalu share ke Mas Wahyudin, nanti Mas Wahyudin mungkin tolong di-share, nanti saya lanjutkan materinya. Tapi ini materi nanti tak kasih semuanya sama Mas Wahyudin, ini sudah deket-deket, dia sudah mau ngambil file saya. Nanti tak kasihkan. Ya, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah rabbana fanfa'na bima 'allamtana. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.